Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Oke, alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita bisa berkumpul lagi secara virtual ya di acara ngopi kita yang ketiga, ngobrol pakai ilmu, dan alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan acara ini bergabung bersama PCIM. Oke, terus untuk hari ini tema kita yaitu membangun budaya keluarga yang tangguh terhadap COVID-19. Nah, jadi kita memutuskan untuk membuat tema ini pada awalnya karena mendengar kabar ya ada salah satu keluarga kita yang positif COVID gitu. Jadi kayaknya kita harus lebih tahu lagi nih ilmunya gimana untuk tangguh COVID. Nah, sebelum saya serahkan ke pemateri, mau mendengar sedikit sambutan dari Ketua PCIM kita, Pak Sony Zulhuda, untuk memberikan kata-kata sambutan. Mungkin udah pada kangen nih Pak. Silakan Pak Sony. Mute loh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatullahi wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Terima kasih Mbak Nurul, terima kasih PCIA, Bu Nita, dan semua jajaran pimpinan cabang istimewa Aisyah Malaysia. Terima kasih sudah mengadakan program ini dan untuk demi kelanjutan persyarikatan, organisasi, dan juga kelanjutan majelis ilmu dan majelis silaturahmi. Begitu rancak, begitu meriah selama bulan Ramadan dan selama masa perintah kawalan pergerakan di Malaysia. Dan juga kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung narasumber kita Mas Dr. Hasan Bayuni. Hasan Bayuni. Selamat bergabung, salam kenal juga untuk yang lainnya. Kita bersilaturahmi kali ini. Terima kasih Mas Hasan sudah menyempatkan diri di sela-sela kesibukan yang begitu tinggi ya, karena kalau sudah sebut anggota medis pasti sekarang konotasinya dalam kondisi berjaga-jaga, waspada, dan siap sedia. Nah, ini betul-betul sebuah khidmat dari rekan-rekan tenaga medis yang tidak bisa digantikan oleh siapapun ya, dan ini insya Allah bernilai sedekah jariyah, bernilai jihad ya, dan kami doakan yang terbaik untuk para tenaga medis kita. Juga saya dengar ada dari Mas Sunardi ya, dari Siloam juga bersama kita, alhamdulillah. Jadi kita akan mendengar paparan dari Mas Hasan, baik dari pandangan keilmuan beliau dan juga tentunya pengalaman yang beliau miliki, segudang pengalaman termasuk pengalaman menangani kasus-kasus COVID-19. Judul yang dipaparkan sangat penting, yaitu bagaimana kita mengaktifasi fungsi keluarga sebagai benteng terakhir bagi pertahanan diri kita. Jadi keluarga itu sekarang sudah menjadi segalanya ya. Sebelum lockdown keluarga kadang dilupakan. Sesudah lockdown keluarga itulah menjadi benteng yang pamungkas. Baik itu untuk konteks pendidikan, kesehatan ya, dan untuk pengajaran, keluargalah sekarang yang menjadi benteng pamungkas bagi kita semua. Alhamdulillah dalam rangka penguatan itulah PCIA saya lihat mengambil inisiatif untuk mengambil tema ini dan mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkannya. Saya menyambut begitu bangga dengan kawan-kawan PCIA, PCIM, IMM, MDMC ya. Kalau dihitung-hitung mungkin dalam 1 bulan terakhir kita ada 1 atau 1,5 bulan terakhir ya kita sudah ada minimal 20 kajian online. 20 kajian online itu
tinggi sekali ya frekuensinya, baik dari PCIA-nya, dari MDMC yang begitu aktif juga di bawah koordinasi Pak Zulfan, juga majelis-majelis seperti majelis tablik dan dakwah, majelis pendidikan, ya semua berlomba-lomba untuk menyajikan program-program yang bermanfaat. Saya pikir inilah sebuah solusi yang ditawarkan oleh PCIM dan seluruh jajaran persyarikatan kepada warga. Mudah-mudahan Ramadan ini tidak berlalu begitu saja di rumah saja tanpa apa-apa, tapi malah syarat dengan ilmu, syarat dengan silaturahmi, syarat dengan networking, syarat dengan rencana-rencana ke depan insyaallah. Ya, saya ucapkan sekali lagi tahniah pada PCIA atas program ini. Mari sama-sama kita buru ilmu dan pengalaman dari Dr. Hasan supaya kita bisa manfaatkan bersama-sama. Terima kasih Mbak Nurul, semoga sehat selalu. Terakhir, itu ada Mbak Lia ya, mudah-mudahan sehat ya Mbak Lia ya. Kita semua padukan doa bersama-sama untuk kesehatan Mbak Lia dan juga tentunya seluruh pasien yang terdampak COVID-19. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sony atas sambutannya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan sedikit ya tentang pemateri kita hari ini. Beliau adalah namanya Dr. Hasan Bayuni. Ya, beliau adalah Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Sluweng, Jawa Tengah. Terus beliau juga Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kebumen, Ketua Lazismu Kebumen juga, dan sekarang dilantik sebagai Wakil Ketua ICS ya, Pak Dokter ya, Incident Command System oleh MCCC untuk wilayah Jawa Tengah untuk penanganan COVID ini. Oke, jadi tanpa membuang waktu, saya langsung serahkan aja kepada Dr. Hasan untuk memberikan ilmunya kepada kita semua di sini. Dipersilakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. La ilallah tahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Pak Sony Zulhuda selaku Ketua PCIM Malaysia dan Ibu Nita Nasyitoh dan juga kepada semua warga Muhammadiyah yang ada di Malaysia. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dan bisa sharing yang diharapkan nanti akan banyak kemanfaatan untuk kita semua ke depannya. Amin. Senang sekali pagi ini serasa sedang ada di Malaysia. Saya sekitar 3 tahun lalu pernah mungkin ke Malaysia sekitar 1 minggu, karena di sana datang ke UNU di Malaysia, tapi hanya sekitar 1 minggu. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Saya mungkin sedikit akan share berkaitan dengan materi pagi hari ini, yaitu membangun budaya keluarga yang tangguh terhadap COVID-19. Nah, ini penting sekali bagi kita semua untuk mengupayakan diri kita sendiri berupaya. Nah, ini sedikit saya share saja untuknya di antara kita yang sering kurang tepat dalam menyikapi definisi maupun karakter penularan dari COVID-19 tersebut. Kita semua tahu bahwa COVID-19 ini sebetulnya satu family dengan SARS maupun MERS yang pernah ada di China dan Malaysia. Dan sepertinya kalau melihat karakter ini,
setiap beberapa waktu ke depan, mungkin ini sekitar 10-20 tahun, akan berulang sepertinya model wabah seperti ini. Sehingga harapannya kita betul-betul menjadikan COVID-19 ini sebagai momentum kita untuk betul-betul mempelajari dan mempersiapkan manakala nanti hadir wabah-wabah yang mungkin serupa, identik, dan mungkin juga akan bermutasi dengan sistem yang berbeda. Karena dulu kita ketahui menular dari hewan ke hewan, sebelum akhirnya sekarang terjadi dari manusia ke manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, bahwa coronavirus ini menular melalui percikan cairan pernafasan yang kemudian keluar lewat mulut atau lewat hidung. Freeze nih internetnya. Iya, agak nggak stabil. Manakala droplet itu kemudian, maaf, bisa didengar suaranya? Iya Pak, tadi sempat freeze. Sempat hilang sejenak. Ya, saya ulang sedikit bahwa yang harus kita pahami betul adalah pola penularan dari COVID-19 itu sendiri. COVID-19 bisa menular melalui kontak langsung. Kalau kita berjarak kurang dari 1,8 meter dengan seseorang yang positif COVID-19, maka ditakutkan percikan melalui mulut atau hidung yang merupakan percikan cairan pernafasan itu bisa sampai kepada kita. Apakah ke wajah kita, ke baju kita, itu yang harus kita antisipasi. Kalau penularan secara langsung artinya droplet itu berpindah dari satu orang ke orang yang lainnya. Kemudian masuk melalui mulut, mukosa hidung atau mukosa mata. Nah, sedangkan penularan tidak langsung manakala droplet itu kemudian berpindah ke benda mati. Ada seseorang bersin, di depannya ada meja. Maka meja itu akan menjadi sarana penularan secara tidak langsung. Atau ada orang bersin dan batuk, kemudian menggunakan tangannya sebagai media untuk menutup atau mencegah supaya bersin itu tidak menyebar. Nah, kemudian tanpa cuci tangan, dia bisa memegang meja, gagang pintu rumah, kemudian tembok, kursi, dan sebagainya. Nah, manakala droplet itu masih ada di benda mati tersebut, kemudian terpegang oleh orang lain, maka proses penularan bisa terjadi secara tidak langsung. Nah, kemudian, Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, ini saya sedikit sajikan data yang terjadi di Cina, dan ini data sangat penting sebagai acuan kita bahwa di seluruh negara di dunia karakternya hampir sama. Virus corona ini atau COVID-19 ini memiliki beberapa strain atau genom. Bahkan genom yang ditemukan di Indonesia itu ternyata berbeda dengan 3 genom yang sudah ditemukan di negara lain. Kita ketahui ada di versi Amerika, kemudian genom yang ada di Wuhan, China, dan ada di Eropa. Itu memiliki fungsi yang berbeda. Di Indonesia agak menarik, khususnya di Jawa Tengah itu yang banyak menularkan COVID selain dari Jakarta, juga jamaah tablik yang mengikuti tablik akbar di Goa. Itu hampir di seluruh Jawa Tengah itu merata. Banyak sekali mereka menularkan. Dan menariknya, sudah lebih dari 1 bulan mereka tetap positif. Nah, jadi ternyata bahkan di beberapa tempat dijumpai masa inkubasi COVID-19 ini bervariasi, tidak hanya sebatas 2-14 hari, ada yang lebih. Nah, ini yang harus betul-betul kita antisipasi. Kemudian kembali ke data di atas, bahwa orang yang memiliki penyakit-penyakit komorbid
atau penyakit bawaan itu memiliki potensi kematian yang lebih tinggi atau case fatality rate, khususnya heart disease, jantung, diabetik, terus kemudian ada penyakit ginjal, juga untuk pada kasus tekanan darah tinggi, cancer. Di sebagian penelitian lain, pasien dengan penyakit paru kronis. Nah, ini data yang pertama. Sehingga yang tidak kalah penting, salah satu yang harus kita lindungi kalau di sekitar kita, keluarga kita ada orang-orang yang memiliki riwayat penyakit tersebut. Nah, kemudian yang kedua, orang yang memiliki tingkat risiko kematian tinggi akibat COVID itu adalah orang dengan usia lanjut. Semakin lanjut usia, semakin dia potensial mengalami derajat keparahan bahkan sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat di penelitian ini, usia 10 sampai 19 tahun yang kemudian meninggal karena COVID itu hanya 0,2%. Bahkan sangat jarang sekali kita jumpai ada anak bayi maupun anak-anak kecil dan balita itu yang meninggal karena COVID. Positif iya, tapi meninggal jarang sekali. Nah, ini yang harus menjadi menjadi dasar yang kemudian bisa kita upayakan dalam keluarga kita, ada perlindungan khusus kepada orang tua pun orang tua dengan penyakit bawaan. Nah, kemudian selanjutnya yang harus kita pahami pula adalah bahwa pada kasus-kasus tersebut, nanti ada slide yang lain, ini mungkin saya sampaikan lagi. Katakanlah yang pertama, ini satu di China, satu di New York. Di Cina itu yang kurang dari 9 tahun, tidak ada yang meninggal dunia. Nah, sekarang ibu-ibu malah ketakutan anaknya tertular COVID. Padahal anak-anak itu orang yang paling kuat, memiliki imunitas yang paling bagus, daya tahan tubuh yang paling bagus terhadap COVID-19. Karena memang anak-anak produktivitasnya masih sangat tinggi, perkembangan selnya juga masih sangat luar biasa, sehingga kita lazimlah orang awam itu melihat anak-anak main dari pagi, sore, malam tidak memiliki rasa capek. Sedangkan kita kalau melakukan aktivitas seperti yang dilakukan anak-anak, hanya 15 menit, 20 menit saja sudah sangat lelah. Kemudian di Amerika atau di New York juga terjadi. Ada 0 sampai 17 tahun yang kemudian meninggal dunia. Sebanyak 3 orang. Tapi 3 orang tersebut memiliki underlying condition. Mereka memang punya penyakit bawaan sebelumnya. Apakah itu jantung, apakah itu diabetes, dan sebagainya. Di bawah disampaikan underlying illness, include diabetik, kemudian beberapa penyakit yang lainnya, termasuk imunodefisiensi. Ini penting untuk menjadi dasar. Sebagai informasi, salah satu tokoh Muhammadiyah, yaitu Buya Syafi'i Ma'arif, saat ini melakukan karantina diri di rumah beliau. Dan proses karantina tersebut juga salah satu poinnya adalah anak-anaknya dilarang menjenguk ke rumah beliau. Beliau betul-betul melakukan karantina sendiri, dan anaknya pun kalau mau mengantar, kalau ada saudaranya atau yang lain, atau bahkan asistennya mau mengantarkan makanan, maaf kalau beliau memang punya beberapa anak angkat, itu harus ditaruh di depan rumah, baru beliau mengambil. Nah, ini menjadi dasar yang penting untuk kita pahami. Menjaga orang tua di sekitar kita dan menjaga orang-orang dengan penyakit bawaan atau underlying disease ini menjadi hal yang penting. Cium tangan ditunda dulu. Kalau kita enggak, kita error lagi. Nah, ini juga penting untuk kami sampaikan sedikit berkaitan dengan maaf, bisa didengar? Iya, Pak. Oke, ini perlu kami sampaikan sedikit. Yang kemudian membuat Indonesia sepertinya goyah. Kemudian betul-betul menerapkan
sosial menerapkan PSBB di banyak kota. Indonesia nggak yakin kalau COVID ini mungkin bisa tertangani 2-3 bulan karena mungkin kebijakan itu diambil karena punya keterbatasan berkaitan dengan hajat hidup orang karena mungkin pemenuhan kebutuhan keseharian tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga kalau 2-3 bulan kita tidak bisa menyelesaikan ini, maka tidak hanya new normal yang terjadi. Pengajian yang kita lakukan pagi hari ini ya salah satu new normal. Tapi kalau lebih dari itu potensial terjadi chaos karena lebih banyak orang akan di PHK. Di Jawa Tengah sendiri bulan April awal itu sudah ada 24.000 orang dilakukan PHK di Jawa Tengah. Belum lagi yang di Jakarta dan lain-lain. Nah, kalau skenarionya lebih dari 6 bulan maka akan lebih kacau lagi situasi diprediksikan baik dari pertumbuhan PDB yang bisa jadi minus, kemudian perusahaan juga banyak berhenti karena sudah tidak memiliki cash buffer day, kemudian juga pengendalian pasokan pun akan sangat tidak bisa dikontrol. Nah, kemudian pilihan pemerintah Indonesia rupa-rupanya yang penting masyarakat saya bisa tetap hidup normal. Kemudian disarankan memakai masker, kemudian physical distancing, dan juga sering cuci tangan. Ini mungkin sedikit meniru kebijakan yang dilakukan di Taiwan, karena di Taiwan juga tidak diliburkan sekolah. Tapi sebelum aturan itu diberlakukan, selain melakukan tes dalam jumlah yang masif, juga physical distancing, kemudian masker dan cuci tangan ini sudah dilakukan dengan sangat ketat. Sementara di Indonesia sudah dilakukan kelonggaran, tapi data kemarin kami dapatkan informasi di PSBB Surabaya itu masih ada 80% masjid melakukan aktivitas ibadah normal, berjamaah dan sholat tarawih. Dan dari hasil penelitiannya, 81% jamaah tidak menggunakan masker saat sholat tarawih. Nah, ini terjadi. Kemudian di pasar juga mencapai 80% lebih pedagang pasar itu tidak menggunakan masker. Nah, ini mungkin pemerintah belum betul-betul putus-putus. Putus lagi. Izin sekejap. Nanti Mbak Nurul mintakan PowerPoint-nya ya. Oke, siap. Bagus ini, banyak informasi. Malah keluar ya? Keluar. Maaf, ada. sinyalnya tidak stabil. Ya. Iya Pak, Pak Dokter putus-putus nih. Iya. Maaf, saya ulangi sedikit. Tadi agak ada gangguan sinyal. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Prinsip tadi saya sampaikan berkaitan dengan pentingnya keluarga kita untuk betul-betul kompak, betul-betul menerapkan budaya keluarga tangguh terhadap COVID. Nah, sebagai informasi, ini yang sering kurang tepat disampaikan kepada masyarakat, bahwa keluarga adalah, tadi sempat disampaikan oleh Bapak Ketua, bahwa keluarga adalah gerbang terakhir. Halo, bisa didengar? Iya, Pak Dokter. Keluarga adalah gerbang terakhir. Padahal sebetulnya konsep yang tepat adalah keluarga adalah garda terdepan. Kalau kemudian keluarga ini betul-betul kuat, maka rumah sakit tidak akan banyak dihuni oleh pasien COVID.
Nah, kalau keluarga ini kemudian tidak kuat untuk menerapkan budaya-budaya yang sudah diupayakan, maka potensial ini akan menular kepada satu keluarga ke keluarga yang lain. Bahkan harusnya ada pakar yang menyampaikan COVID ini harusnya dimulai dari mengisolasi desa per desa yang ada di seluruh pelosok, karena pintu masuknya COVID di Indonesia katakanlah atau di Malaysia sama saja dimungkinkan melalui bandara. Bandara hanya ada di kota besar. Nah, sayangnya kemudian orang bisa dengan mudah dari bandara kemudian pulang ke rumah dan melakukan aktivitas seperti layaknya orang biasa. Kemudian itulah yang menularkan ke daerah-daerah lain. Nah, sementara ini menjadi hal yang penting untuk kita pelajari bersama. Ada masukan yang cukup penting berkaitan dengan bagaimana pencegahan COVID dimulai dari desa kemudian mengepung ke kota. Nah, ini menjadi hal yang belum dilakukan di Indonesia dan ini harus kita lakukan bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, maaf ini saya sekaligus memindahkan ke sinyal HP biasa karena ini saya pakai WiFi agak error ternyata. Mohon kepada admin HP saya bisa di-approve untuk bisa masuk. Mas Ulin. Karena laptopnya agak error ternyata. Nah, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah berkaitan dengan dampak COVID terhadap keluarga. Yang pertama tentu saja dampak secara kesehatan, kemudian berikutnya adalah dampak secara ekonomi. Putus juga. Jaga dengan betul, jangan sampai keluarga kita kemudian terpapar dikarenakan antisipasi yang kurang tepat dari kita semua. Nah, yang pertama, ini sambil saya menunggu laptop saya kembali normal. Yang pertama, penting bagi keluarga itu melakukan edukasi dan memastikan seluruh anggota keluarga memahami betul apa itu COVID-19, penularannya, dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, sebagai informasi, di Indonesia banyak terjadi kesalahpahaman dikarenakan sudah merasa aman menggunakan masker. Padahal potensial droplet itu berpindah ke masker kita melalui tangan kita yang terpapar oleh benda-benda yang tadi sempat menjadi tempat menempelnya droplet. Kemudian kita pegang benda tersebut, kadang kita malah membuka masker itu menggunakan tangan yang sudah terpapar droplet. Nah, atau kita makan menggunakan tangan yang belum dicuci. Sehingga ini penting untuk disampaikan kepada seluruh anggota keluarga berkaitan dengan COVID-19 ini. Nah, sehingga tidak salah kaprah hanya memakai masker kemudian sudah merasa sangat aman. Nah, beberapa langkah yang harus dilaksanakan di keluarga. Yang pertama adalah bagaimana kemudian setelah melakukan edukasi kepada semua keluarga, kemudian kita bisa membudayakan di keluarga itu berolahraga secara rutin, minimal 15 sampai 30 menit. Nah, kemudian berkaitan dengan hal tersebut, makan juga menjadi salah satu hal yang sangat krusial. Nah, kita sering kemudian
makanannya kurang betul-betul diperhatikan, sehingga COVID-19 ini juga potensial menyerang anggota keluarga kita. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, yang pernah disampaikan oleh Menteri Kesehatan kita ada benarnya bahwa COVID-19 itu sebetulnya gejalanya semacam batuk dan flu biasa. Bahkan pada beberapa orang ini tidak memunculkan gejala sama sekali. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Nah, bahwa pada orang-orang sehat ini memang kadang tidak muncul gejalanya. Nah, ini saya kembali share. Yang pertama, edukasi. Kemudian yang kedua, upayakan di keluarga ada protokol budaya keluarga tangguh COVID. Nah, tentu yang ketiga, watawasobil haq. Manajemen komunikasi dalam keluarga untuk saling mengingatkan agar terjaga dari COVID-19 ini. Nah, ini adalah budaya yang harapannya bisa dijadikan SOP di dalam keluarga. Satu, biasakan makan bergizi, kemudian konsumsi buah dan vitamin, budayakan olahraga 15-30 menit, terapkan physical distancing bahkan di dalam keluarga, budayakan rajin mencuci tangan, khususnya sebelum dan sesudah makan. Karena kalau di tangan, dia potensial masuk ke tubuh kita melalui mulut, mukosa hidung, dan mukosa mata. Mengucek mata dan kemudian memegang hidung tanpa cuci tangan itu juga bisa berpotensi. Pastikan anggota keluarga menggunakan masker saat akan keluar rumah. Kurangi stres dan panik karena ini akan meningkatkan hormon kortisol yang kemudian akan menurunkan imunitas kita. Nah, rutin membuka gorden dan jendela rumah untuk sirkulasi dan cahaya agar ini bisa menjadikan sirkulasi di rumah kita menjadi lebih sehat. Nah, membersihkan rumah secara rutin khususnya pada benda yang potensial terkontak dengan kita. Tempat kursi, kemudian meja, gagang pintu, tembok yang potensial terpegang oleh kita. Yang paling sederhana, bersihkan pakai cairan pembersih biasa. Atau kalau lantai ya pel biasa, kalau meja atau kursi ya dilap dengan yang menggunakan sabun cuci. Bersih. Kemudian budayakan puasa sunnah tentu saja setelah Ramadan ini nanti lewat. Karena ayatnya jelas, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa ini memang lebih baik bagi kita, termasuk dalam hal kesehatan. Kalau tidak salah pernah disampaikan sedikit oleh Dr. Agus Taufikur Rahman. Dan itu memang real. Kalau dilakukan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam beliau berbuka dan bersahur dengan pola makanan yang tidak berlebihan, insya Allah puasa akan memberikan ketahanan pada tubuh kita karena imunitas orang berpuasa akan naik. Budayakan sholat malam ini juga cukup baik untuk kesehatan karena juga memberikan dampak yang cukup baik untuk kesehatan. Nah, ini sedikit contoh konten yang harapannya nanti bisa diterapkan di keluarga Muhammadiyah. Kalau kemudian tadi sudah ada budaya olahraga, kemudian cuci tangan, menggunakan masker, physical distancing. Lantas bagaimana kalau keluarga kita keluar dari rumah? Karena ada kebutuhan yang mendesak. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah segera mencuci kaki dan tangan sesampai di rumah. Artinya di depan rumah tetap disiapkan sabun cuci tangan di luar pintu rumah. Nah, kemudian upayakan jangan bersandar dan menyentuh apapun sepulang dari bepergian. Karena baju kita potensial terpapar COVID melalui orang yang mungkin bajunya juga sudah terpapar COVID. Atau mungkin tangan kita dipegang oleh teman kita atau di pusat perbelanjaan sempat berkontak dengan orang yang tangannya terdapat droplet. Nah, kemudian segera mandi dan ganti baju. Nah, bajunya pun harus segera direndam dengan deterjen. Nah, kalau itu sudah dilakukan, insya Allah cenderung baik. Nah, hindari kontak dengan anggota keluarga sebelum mandi dan ganti baju.
Nah, khususnya kepada anak-anak atau orang tua, ya siapapun yang ada di rumah. Kemudian lakukan ini dengan konsisten. Nah, kemudian budaya yang harus diterapkan di rumah karena era COVID saat ini, kemudian kita banyak yang memesan makanan atau mungkin membeli baju atau apapun itu melalui jasa pengiriman online. Nah, kalau itu dilakukan, ada potensial bahwa kurir yang datang ke rumah kita juga terpapar COVID-19. Karena itu, protapnya adalah begitu kurir sampai, minta kurir tersebut untuk meletakkan barang di luar atau di depan rumah. Jika dirasa di depan rumah sudah aman, biarkan paket terpapar matahari, paling tidak 30 menit. Atau semprot paket dengan desinfektan, lalu didiamkan sebentar, paket insya Allah aman untuk dibuka. Nah, kemudian setelah membuka, cuci tangan dengan sabun dan air sebelum kita membuka atau memegang barang-barang lain di rumah. Ini protap yang sebaiknya juga kita biasakan untuk diterapkan di rumah kita masing-masing. Nah, kemudian bagaimana jika ada keluarga yang terkena positif? Nah, tentu keluarga membutuhkan support dan motivasi bahwa jika ia sehat, kemudian imunitasnya bagus, maka selayaknya virus yang sifatnya adalah self-limiting disease, maka dia akan pulih dengan sendirinya. Siapkan kamar dengan pencahayaan dan sirkulasi yang baik. Jadi kalau ada keluarga kita, tidak haram sebetulnya kalau ada yang positif, kita tinggal satu rumah. Manakala kita bisa menerapkan physical distancing atau paling tidak saudara kita atau keluarga kita tidak banyak melakukan kegiatan atau mobilisasi di dalam rumah. Fokus di kamar, karenanya penting juga mungkin menyiapkan kamar yang dekat dengan pintu keluar sehingga sesekali ia bisa berjemur atau berolahraga. Atau mungkin pilih kamar yang ada jendelanya. Nah, kemudian sediakan makanan bergizi, sarankan tetap berolahraga ringan 15-30 menit. Kalau terapan physical distancing, kalau ngasih makan juga di depan kamar. Ya, jangan kemudian lantas punya perasaan tidak enak karena ini untuk kepentingan bersama. Siapkan masker karena sesungguhnya yang paling penting menggunakan masker adalah orang yang sakit apabila sudah terdeteksi. Siapkan tisu dan tempat sampah jika batuk dan bersin. Sehingga dengan hal ini diharapkan keluarga kita yang sakit tidak bersin, kemudian menggunakan tangan atau lengan baju kita. Kemudian hindari pemakaian alat makan bersama. Piringnya khusus dulu. Jangan dicampur dengan keluarga yang lain. Nah, saat mencuci tentu saja juga direndam dengan sabun cuci atau bisa dengan deterjen. Dan saat mencucinya pun diupayakan menggunakan sarung tangan. Sebetulnya kalau sudah ada sabunnya bisa dikatakan aman. Kalau kemudian ada pengunjung di rumah atau mungkin kita yang berinteraksi dibuat catatan siapa yang tempat berinteraksi. Syukur tidak secara kontak fisik secara langsung. Nah, kemudian bisa didaftarkan swab kalau memang dia belum dilakukan pemeriksaan swab pada keluarga kita. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan ekonomi keluarga. Bagaimana mengelola keuangan, tentu ini ahli akuntan dan sebagainya lebih paham. Kurangi pemborosan sehingga keluarga penting untuk memiliki skala prioritas. Karena bisa jadi walaupun COVID sudah turun, tapi kehidupan ekonomi belum pulih seperti semula. Kemudian bisa terapkan budaya menari atau menanam sendiri. Ini yang sedang kami lakukan. Nah, ini kalau kami di Jawa Tengah, kami membuat program khusus namanya Katafit, Keluarga Tangguh COVID. Selain tadi, bagaimana keluarga diberikan edukasi, dibuat SOP di dalam keluarga, kami juga mulai menanam sendiri. Bagi keluarga Muhammadiyah atau ranting yang memiliki lahan, kami sarankan menggunakan media tanah, bisa dengan polybag terlebih dahulu. Apa tanamannya? Ya, sayuran-sayuran yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Ini untuk menurunkan biaya pengeluaran bulanan. Nah, misalkan lombok, sawi, kemudian bayam, kangkung, pare, dan sebagainya. Nah, ini sedikit gambaran dari
MCCC Jawa Tengah, Posyan Kebumen dan Seruang, karena di Jawa Tengah rata-rata masing-masing cabang atau masing-masing cabang memiliki posyan. Ini posyan yang terjadi di daerah saya sendiri. Kita mengumpulkan anak-anak muda untuk menjadi relawan. Nah, kemudian ada gambar tadi Bapak Ibu sekalian menggunakan ember, itu budidaya budidamper, budidaya sayuran menggunakan ember. Dengan anggaran kalau rupiah sekitar 40 sampai 50 ribu. Bisa diisi lele 5 sampai 10, kemudian di atasnya ditanami sayuran. Nah, sayuran ini kemudian akan menggunakan amoniak yang dihasilkan oleh lele atau ikan menjadi pupuk mereka. Nah, biasanya sekitar 3 minggu sudah menghasilkan dan 2 minggu sekali sudah bisa dipanen. Ini untuk keluarga yang tidak memiliki lahan. Cukup dengan ember sekitar 25 liter ember cat. Kita beli ember juga bisa. Kalau punya ember bisa lebih murah lagi. Kemudian diberikan gelas aqua atau gelas air mineral yang ditempatkan di samping-samping ember. Lebih banyak ember ya berarti lebih banyak sayuran yang bisa dihasilkan. Aquaponik juga bisa menggunakan media paralon. Ini kalau yang modalnya lebih besar. Nah, yang kami distribusikan ke ranting-ranting adalah media tanah dan media aquaponik menggunakan ember. Nah, sehingga seminggu 2 kali bisa memanen kangkung dan lain-lain. Nah, tentu terkait dengan puasa untuk kebaikan kita, ayatnya jelas, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, baiknya dalam hal apa saja ya kita yang menerjemahkan. Kita yang tentu mendapatkan amanah dari Allah untuk mempelajari lebih dalam lagi. Nah, ini sebagian yang bisa saya sampaikan sebagai awal. Selanjutnya mungkin diharapkan ada tanya jawab dari peserta berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan. Mungkin demikian moderator, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dr. Hasan. Alhamdulillah ya, sharingnya luar biasa banget hari ini. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat. Pertama dari Kak Ros. Nih Kak Ros dari Medan. Kak Ros sehat Kak Ros? Udah di mute. Oke, ini dari Kak Ros, dari pembicaraan Bapak, bahwa COVID di tiap negara berbeda. Apakah ini berarti vaksin dari satu negara kemungkinan tak sesuai untuk negara lain? Itu pertanyaan pertama. Pak Dokter mau langsung dijawab atau saya bacakan sekalian pertanyaan yang lain apa gimana? Mungkin dibacakan dulu aja nggak apa-apa, moderator. Nanti saya langsung jawab. Oke, sip. Untuk pertanyaan yang kedua, ini dari Bu Min. Nah, Bu Min juga salah satu yang tinggal di red zone ya, di Kuala Lumpur kemarin. Oke, mayoritas masyarakat Indonesia ambil cuek tentang COVID-19. Padahal pemerintah dan tim medis sudah gembar-gemborkan tentang budaya pandemik ini, bahaya pandemik ini. Apakah hal ini sebagai krisis kepercayaan rakyat dan pemerintahnya atau memang sudah jadi karakter masyarakat Indonesia? Wah, itu 2 pertanyaan yang sudah masuk, Pak Dokter. Silahkan dijawab. Terima kasih. Yang pertama, prinsip semua negara di dunia masih terus. Pak Dokter, suaranya ke mute. Oh iya, terima kasih. Prinsip di seluruh dunia semuanya masih dalam tahap mengkaji bagaimana karakter COVID ini sendiri. Nah, yang pertama karena yang ditemukan di satu negara bisa berbeda dengan negara yang lainnya. Ini pun masih terus dilakukan penyesuaian. Nah, kalau nanti memiliki karakter yang memang betul-betul berbeda, betul, maka vaksinnya pun potensial bisa memiliki beberapa macam. Ini yang masih dalam proses pengujian. Karena diduga dalam prediksi vaksin mungkin baru bisa didistribusikan dan dipakai oleh masyarakat sekitar akhir tahun 2021. Jadi kita belum bisa berharap banyak bahwa vaksin itu akan ada di tahun 2020. Bahkan 2021
satu awal pun mungkin vaksin belum bisa kita gunakan, belum bisa digunakan oleh banyak masyarakat karena pengujian dalam kedokteran harus melalui proses pengkajian dan uji coba yang sangat panjang untuk menemukan risikonya, faktor risiko atau efek sampingnya, dan kemudian kontraindikasi dan lain-lain. Tidak lantas begitu diuji coba oleh 1 atau 2 sampel berhasil, kemudian dianggap ini sebagai sebuah terobosan baru yang bisa langsung digunakan. Nah, jadi memang dimungkinkan nanti vaksinnya memiliki beberapa karakter yang berbeda, kecuali kalau dalam pengkajian ternyata satu vaksin ini bisa sensitif untuk beberapa genom. Nah, termasuk di Indonesia yang ditemukan ternyata ada 3 genom yang berbeda dengan genom yang sebelumnya sudah ditemukan di negara yang lain. Nah, ini jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, sesungguhnya di beberapa tempat Indonesia memiliki tingkat kepatuhan yang cukup baik, walaupun tidak di semua daerah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketidakpatuhan itu lebih kepada karena heterogenitas di Indonesia berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Ada yang pinter, ada yang menengah, kemudian ada yang betul-betul warga desa yang dia acuh tak acuh terhadap COVID. Karena dia merasa hidupnya hanya dari rumah ke sawah, kembali ke rumah ke sawah. Dia tidak berurusan dengan orang-orang dari luar negeri dan Jakarta. Sehingga dia merasa aman. Dan ini butuh waktu. Dan di Indonesia agak menarik karena begitu ada yang meninggal, semuanya heboh. Kemudian memiliki ketakutan yang luar biasa. Tapi setelah beberapa hari nggak ada yang meninggal, mereka santai lagi. Sehingga di Indonesia memang butuh ketepatan waktu untuk bagaimana mensosialisasikan COVID ini secara bertahap. Nah, di Indonesia, di beberapa tempat ini memang akhirnya mulai dilanggar satu persatu. Karena masyarakat tidak tahan. Ada orang yang sudah patuh selama 2 bulan, kemudian dia melihat masyarakat yang lain tidak patuh dan tidak ada sanksi yang tegas. Menurut saya sanksi ini menjadi hal yang penting. Di beberapa kota di Indonesia juga menerapkan sanksi tapi ringan, tapi di banyak kota lain tidak menerapkan sanksi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang cukup penting salah satunya berkaitan dengan ketidakpatuhan ini, salah satunya memang banyak orang yang kemudian merasa tidak lagi punya penghasilan karena 2 bulan sudah tidak mencari nafkah. Akhirnya bahasa yang muncul di Indonesia, lebih baik mati karena corona daripada mati di rumah karena tidak makan. Nah, ini juga jadi perkara yang baru. Nah, itu yang kemudian memutuskan Indonesia itu dilonggarkan karena memang distribusi sembako untuk masyarakat sendiri di Indonesia terjadi kegaduhan karena perbedaan data, tapi sudah mulai ditemukan jalan keluarnya. Nah, mungkin itu 2 pertanyaan pertama moderator berkaitan dengan efektivitas vaksin dan apakah ini karena ketidakpercayaan rakyat Indonesia kepada pemerintah. Tentu tidak, tapi tidak sepenuhnya, tapi memang karena masyarakat sendiri merasa bahwa social distancing bukanlah hal yang tepat. Bagi mereka, bagaimana mereka berharap ada pencegahan yang lebih efektif tanpa mengganggu ekonomi keluarga mereka. Nah, mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Sini dikasih, nggak mau Mas, nggak dengar. Ini dari Yumia di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Dokter. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai tim medis melihat berita beberapa hari yang lalu di Bandara Suta sudah berkerumun kembali calon penumpang yang mau mudik tanpa menghiraukan anjuran physical distancing? Dan bagaimana tanggapan Pak Dokter dengan adanya isu yang sedang terjadi di Indonesia tentang adanya jual beli ilegal surat bebas COVID? Itu yang pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua dari Bu Nita, Bu Ketua kita. Saya pernah dengar bahwa penularan COVID selain melalui droplet juga bisa melalui airborne atau udara.
pada situasi tertentu. Dalam situasi apakah penularan secara airborne itu dapat terjadi? Oke, itu dulu Pak Dokter, silahkan dijawab. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pertama, mulai dibukanya bandara, saya rasa ini terkait dengan dibukanya bandara, saya rasa ini terkait dengan desakan beberapa pengusaha kepada pemerintah. Karena dengan dengan kemudian dihentikannya penerbangan, khusus dihentikannya penerbangan di Indonesia, khususnya penerbangan untuk passenger atau penumpang, ini kemudian industri pesawat terbang, industri penerbangan jatuh ke titik nadir. Banyak sekali perusahaan yang kemudian bangkrut atau bahkan mendekati kebangkrutan. Ini yang kemudian ternyata membuat pemerintah juga sepertinya mendapatkan desakan yang kuat, karena sebelumnya industri penerbangan hanya mendapatkan uang dari jasa sewa pesawat dan kargo. Nah, ini kemudian akhirnya mulai dibuka, termasuk transportasi umum seperti bis, kereta api juga sudah mulai dibuka. Nah, tentu kita dari tim medis sangat prihatin melihat hal ini, karena industri penerbangan, kemudian transportasi itu dibuka dengan kondisi masyarakat belum disiapkan protokol-protokol yang kuat. Kemarin di Bandara Suta tidak disiapkan dulu konsep physical distancing oleh bandara. Harusnya bandara sudah membuat jarak sehingga orang tidak bisa antri berdesak-desakan seperti itu. Atau pemerintah harusnya menyiapkan masker di pintu bandara, atau paling tidak pemerintah menyiapkan aturan bahwa tidak boleh masuk bandara jika tidak memakai masker. Begitu juga dengan cuci tangan juga harus disiapkan. Tapi kemarin foto yang kita lihat di bandara banyak terjadi kondisi orang berdesak-desakan. Ini tentu sangat memprihatinkan. Sehingga yang dilakukan oleh rumah sakit dan tenaga medis adalah kami mempersiapkan tempat tidur yang lebih banyak untuk mengantisipasi terjadinya outbreak atau lonjakan pasien COVID. Nah, ini sudah betul-betul kami siapkan, karena sekarang di Indonesia ada 73 rumah sakit Muhammadiyah yang sudah melayani COVID-19 untuk rawat inap. Nah, kemudian yang kedua, betul pada kondisi tertentu COVID-19 bisa menular melalui airborne, yaitu pada kondisi manipulasi udara. Karena beratnya COVID-19 ini tidak memungkinkan ia melayang di udara dalam kondisi normal. Sehingga kalau droplet kemudian keluar dari mulut dan hidung, dia pasti jatuh ke tempat terendah yang dia temukan. Manipulasi udara apa yang disebutkan? Katakanlah kalau di rumah sakit pemberian nebulizer, ada dorongan yang menyebabkan terjadinya manipulasi di udara. Pada kondisi operasi dengan general anestesi, itu diberikan oksigen yang cukup adekuat, atau kemudian manakala ada kipas yang daya putarnya cukup kuat, dia bisa pada kondisi tertentu menyebabkan airborne itu bisa menular, termasuk AC yang cukup kencang anginnya, ini juga bisa seperti itu. Mungkin itu moderator 2 pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Wakil Ketua kita, Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Imron, Umay, nama panggilannya Umay sekarang. Assalamualaikum Mas Dokter, saya pernah lihat video tentang cara pemakaian masker. Mana dia? Disebutkan bahwa kalau orang sakit birunya di luar, kalau yang sehat bagian putihnya yang di luar. Gimana menurut Pak Dokter? Terus pertanyaan kedua dari Umay juga, bagusan mana? Masker kain yang bisa dicuci ulang atau masker medis yang sekali pakai buang?
Nah, mungkin terus ada lagi nih pertanyaan dari Teh Lia. Nah, ini Teh Lia salah satu pengurus PCIA di sini ya, Pak Dokter, yang sudah dinyatakan positif dan sekarang lagi dirawat di Serdang. Nih, Pak Dokter, saya pasien positif, apakah kalau sudah dilakukan tes ulang dan hasilnya sudah negatif, apakah itu bisa disebut sudah sembuh? Dan minta pencerahannya buat saya pasien COVID ke depannya harus seperti apa? Oke. Terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan pemakaian masker, tidak ada pembeda memakai yang warna putih atau hijau. Yang hijau tetap ada di luar, itu yang benar. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan masker medis atau masker kain. Jujur yang terbaik memang masker medis karena tingkat tingkat kerapatannya itu lebih baik karena sudah didesain sedemikian rupa. Tapi bukan berarti masker kain itu juga jelek manakala dia memang memiliki paling tidak 3 ply lah. Dia memiliki 3 lapis, 2 atau 3 lapis. Kemudian kalaupun sudah dicuci dengan deterjen, deterjen juga bisa membunuh atau melemahkan bahkan membunuh COVID-19 karena memang kapsul atau dinding dari COVID-19 itu terbuat dari lemak sehingga sangat rentan terhadap sabun. Nah, kenapa kalau kemarin masker medis dianjurkan? Berapa lama, Pak Dokter, makainya? Kalau masker medis tuh biasanya berapa lama kita sebaiknya untuk pakainya? Iya, kalau masker medis ideal sekali pakai sebetulnya, artinya sekali pemakaian cuci. Nah, tapi sekali lagi, kalau misalkan sudah menggunakan masker, kemudian dia orang yang sakit, sebetulnya tidak bermasalah. Hanya ideal memang setiap hari supaya ini masker juga tidak berpindah, karena selesai dipakai, katakanlah dalam 1 hari, sebaiknya dia langsung segera dicuci. Inilah kenapa pentingnya per orang kalau maskernya kain, paling tidak memiliki 5. Sehingga bisa berganti setiap hari. Kenapa kemarin disarankan orang umum, orang biasa menggunakan masker kain? Dikarenakan banyak orang kemudian berburu masker medis, sehingga orang-orang di rumah sakit yang lebih membutuhkan malah tidak kebagian karena habis. Karena di rumah sakit tidak hanya virus. Nah, masker medis ini sendiri dia sudah mengandung antibakterial yang dia untuk kuman-kuman, sehingga bisa lebih aman. Nah, terus kemudian pertanyaan selanjutnya apa tadi? Yang ini, positif COVID. Oke, untuk positif COVID, manakala sudah dilakukan tes konfirmasi dan hasilnya negatif, maka dia sudah sembuh. Tapi saran kami tetap di rumah untuk istirahat beberapa waktu ke depan kalau kondisinya agak kurang fit. Tapi kalau dia sudah fit, sesungguhnya dia sudah muncul atau sudah terbentuk kekebalan tubuh atau antibodi terhadap COVID-19. Tapi di kajian terakhir, diduga kalau seseorang terkena COVID-S, kemudian dia timbul antibodi terhadap COVID genom S. Tetapi kemudian, manakala dia keluar rumah, tidak menggunakan masker, tidak physical distancing dan cuci tangan, dan dia bertemu orang yang juga positif COVID-19, tapi genomnya berbeda. Dia potensial bisa tertulang lagi, tapi COVID dengan jenis yang berbeda. Ini yang diduga terjadi di China, adanya ditemukan 19 orang yang sebelumnya sudah negatif, dia kembali positif. Tapi prinsip kalau sudah negatif, maka dia sudah tidak menularkan. Nah, sehingga khusus di internal keluarga sudah tidak perlu lagi dilakukan isolasi mandiri. Dia bisa beraktivitas, tapi tetap diupayakan ada cuci tangan, physical distancing, dan penggunaan masker, sehingga itu bisa menjadi budaya di dalam keluarga untuk tahan terhadap COVID. Mungkin itu. Kalau masalah imun badan sendiri gimana Pak Dokter untuk pasien yang sudah negatif, dinyatakan negatif, katanya imun badannya akan lebih bagus ya? Apa benar? Ya. Prinsip
orang yang kemudian sembuh dari COVID-19 artinya imunitasnya baik. Kalau imunitasnya tidak baik, maka dia akan berdampak kepada terjadinya peradangan di paru yang mungkin bahkan bisa lebih berbahaya sampai hanya menimbulkan kematian. Tapi pada orang yang imunitasnya sejak awal sehat, dia mungkin bisa terpapar, bahkan mungkin bisa demam, batuk, pilek. Tapi kalau secara umum imunitasnya baik, ya hanya sampai di situ saja. Kemudian perlahan COVID-19 ini akan melemah dan pasien itu nanti menjadi sembuh hingga akhirnya COVID-19 itu sudah negatif. Jadi terkait dengan imunitas pasca orang sembuh dari COVID-19 ya tetap tergantung dengan gaya hidup sehatnya yang dilakukan oleh pasien itu sendiri. Kalau tetap olahraga, makan yang bergizi, kemudian bisa alternatif berjemur, kemudian dia mengurangi stres, insya Allah imunitasnya baik. Oke. Ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu pertanyaan yang lain? Pak Dokter, cuma mau ini aja, takutnya saya salah tangkap tadi. Jadi kalau dia sudah terkena COVID dan negatif, kemudian misalnya dia terpapar lagi dengan virus COVID yang baru seperti yang di Cina itu, yang seperti di Wuhan itu, lalu dia tidak yang itu dia tidak akan menularkan lagi gitu ke orang lain, gimana maksudnya tadi? Oh iya, kalau dia sudah positif lagi, dia tetap bisa menularkan ke yang lain. Misalkan yang pertama dia kena genom S. Nah, kemudian dia sembuh, kemudian dia tertular lagi oleh orang dengan genom yang berbeda. Maka dia tetap bisa menularkan lagi ke orang lain. Sehingga orang yang pernah kena COVID harus betul-betul belajar bagaimana kemudian memproteksi dirinya. Karena kalau genomnya berbeda, dia tetap bisa potensial kembali tertular. Jadi bukan reaktif, tapi karena memang tetap tertular dari orang yang lain. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Kalau di genomnya selama ini masih satu atau ada genom yang lain? Di Indonesia sudah ada 3. Oh. Di Indonesia ditemukan 3 genom yang ternyata itu diambil kepada 3 pasien COVID yang ada di Jawa. Ternyata 3 sampel itu menghasilkan genom yang berbeda. Tidak hanya ketiga genom tersebut yang berbeda, tapi ternyata ketiga genom tersebut diduga juga berbeda dengan genom yang ada di Amerika, Eropa, dan Cina. Tadinya hanya ditemukan 3 genom di dunia, dengan penemuan di Indonesia berarti potensial muncul lagi genom yang lebih banyak. Karena mungkin virus terus bermutasi, diduga seperti itu. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Pak Sunardi. Assalamualaikum Dok, izin bertanya. Untuk OTG COVID-19, sebaiknya karantina di rumah sakit rujukan atau di karantina di rumah sendiri aja? Itu Pak Dok, silakan. Terima kasih. Kalau untuk OTG, idealnya memang karantina di rumah. Karena OTG ini kan dia tidak memiliki permasalahan dengan kesehatan. Hanya dia positif. Nah, kalau kemudian OTG dirawat di rumah sakit, maka rumah sakit akan penuh dengan OTG. Karena jumlah positif itu lebih banyak daripada orang yang membutuhkan perawatan kesehatan. Jadi seperti itu. Yang di rumah sakit sebaiknya memang yang membutuhkan perawatan dikarenakan kesehatannya terganggu. Nah, tinggal bagaimana kemudian efektivitas karantina ini bisa dijamin. Dia tidak keluar rumah diam-diam, dia kemudian tidak melakukan physical distance, tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain, dan sebagainya. Seperti yang terjadi di Indonesia, warga yang kemudian COVID positif karena jamaah mengikuti tabligh akbar di Goa, kebanyakan sehat. Kemudian mereka tetap melaksanakan sholat jamaah di masjid. Karena alasan mereka adalah masa beribadah dilarang dan kemudian jangan takut kepada COVID, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka jadikan dasar. Ya, sehingga idealnya
di rumah, koordinasi dengan rumah sakit kalau di Indonesia di puskesmas, atau minta tolong dikawal oleh keluarga. Mungkin seperti itu. Oke. Ini tadi pertanyaan keduanya Yumia belum dijawab Pak Dokter. Pendapat Pak Dokter tentang jual beli surat bebas COVID yang ilegal. Ya, betul. Ya. Kemarin sudah dilakukan penelusuran dan rumah sakit yang tertera di media sosial memperjualbelikan surat itu sudah menyanggah bahwa mereka mengeluarkan surat tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang didapatkan hasil swab yang negatif. Nah, adapun surat yang kemarin marak di media sosial itu digunakan sebagai alasan atau sebagai argumentasi kepada orang yang ingin mudik. Padahal dia tidak pernah diperiksa swab. Jadi satu-satunya surat keterangan bebas COVID itu baru bisa diberikan oleh rumah sakit yang tempat merawat atau mungkin rumah sakit yang sudah menyatakan bahwa pasien ini bebas COVID hasil dari swab. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Oke, sepertinya itu saja nih pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ada pertanyaan lain kah? Kalau masih ada waktunya saya mau nanya lagi. Ya silakan. Anak saya kan mungkin suaranya nggak jelas, mungkin bisa diulang. Barengan Pak Sony mungkin masuk. Saya sekarang sedang berada di Kuala Lumpur dan mungkin nanti bulan Juni akan ke Jakarta untuk sekolah kalau sudah dibuka ya. Saya dengar di Indonesia itu untuk mereka yang masuk ke Indonesia itu harus mereka memerlukan surat negatif COVID ya. Berarti anak saya harus ke rumah sakit dulu untuk menjalani tes swab-nya ya, Dok? Beberapa orang yang kemudian mudik ke Indonesia dari luar negeri tidak membawa surat bebas COVID dan itu bisa sampai ke kampung halaman. Nah, adapun aturan itu memang betul ada, tapi ternyata di Kebumen itu juga ada yang pulang tanpa melalui screening tersebut. Nah, sehingga kalau memang untuk mengantisipasi tetap dilakukan di Malaysia bahwa pasien tersebut bebas COVID. Tapi kemudian kalau memang tidak melaksanakan dan itu bisa naik pesawat sampai ke Indonesia, yang terjadi biasanya isolasi mandiri dilakukan di rumah. Tapi sejak dari pulang diupayakan sudah berkoordinasi dengan puskesmas terdekat dari rumahnya untuk memberitahukan bahwa dia akan datang, kemudian melaporkan kapan kira-kira akan sampai ke tanah air dan sampai ke lokasi tempat nanti akan berdomisili. Nah, jadi seperti itu. Oh iya. Sebenarnya kemarin ada pengalaman anak kawan saya ke Jakarta, dia sudah bawa surat bebas COVID, tapi begitu sampai Jakarta, gimana dari imigrasinya mungkin dia tidak sempat melihat suratnya itu, akhirnya disuruh dikarantina di hotel atlet gitu. Jadi udah disediain terus anak itu langsung digiring ke hotel atlet gitu. Kalau dia di Jakarta ya di Cengkareng. Iya. Beberapa informasi seperti itu, tapi kemarin beberapa mahasiswa atau TKI itu pulang melalui Bandara Suta itu bisa lolos sampai ke daerahnya masing-masing. Kemudian dia laporan ke puskesmas dan dilakukan karantina mandiri di rumah. Oke. Baik, terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Pak Dokter, ini saya penasaran sama kesiapan tim medis di Indonesia deh. Kalau lihat kebijakan pemerintah Indonesia dengan Malaysia ya, yang apa yang kami rasakan di sini sangat berbeda gitu. Itu gimana sih kesiapan tim medis dan
untuk menghadapi lonjakan COVID karena terus naik ini nomor pasien yang positif itu terus naik di Indonesia. Ya. Terima kasih. Diprediksi memang Indonesia, khusus di Jawa Tengah, prediksi awal itu sebelum ada kelonggaran, COVID-19 akan terjadi sampai bulan September. Itu di Jawa Tengah. Kemudian prediksi ini potensial juga melenceng diakibatkan kelonggaran, tapi tidak disertai dengan protokol yang kuat. Bahkan di Indonesia masih banyak terjadi besok sholat Idul Fitri akan dilakukan secara berjamaah dan massal. Termasuk di beberapa ranting Muhammadiyah yang tidak taat dengan maklumat PP. Sehingga akhirnya beberapa rumah sakit Muhammadiyah berinisiatif melakukan pemeriksaan rapid kepada seluruh jamaah untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, terkait dengan kesiapan rumah sakit, untuk saat ini kondisi rumah sakit cenderung lebih siap. Yang tidak siap adalah di awal atau di pertengahan Maret, karena memang Indonesia sedikit terlambat merespon. Di saat Malaysia dan Singapura mungkin di bulan Januari atau Februari sudah terdeteksi, ternyata di Indonesia baru diumumkan di awal Maret atau menjelang pertengahan Maret baru disampaikan darurat. Nah, ini pun diduga sudah banyak terjadi COVID-19 positif di Jakarta. Hanya pengumumannya saja, karena Indonesia saat itu galau berkaitan dengan ketakutan akan hancurnya sisi pariwisata. Nah, terkait kesiapan rumah sakit sekarang cenderung lebih siap. APD pun sekarang sudah terdistribusi dengan baik. Hanya di awal memang di Indonesia agak berbeda. Mungkin Bapak Ibu kalau melihat angka positif Indonesia dan Malaysia itu perkembangannya berbeda. Karena di Indonesia yang bisa memeriksa swab itu hanya beberapa rumah sakit. Tadinya hanya di Jakarta. Kemudian diperbanyak di Jogja 1, Semarang 1, dan di kota-kota kecil belum ada. Sehingga di Indonesia lambatnya angka naiknya itu dikarenakan pemeriksaannya belum masif. Nah, kalau mungkin semasif Malaysia, mungkin di Indonesia sekarang bisa jadi sudah 20-30 ribu mungkin. Nah, jadi kesiapan rumah sakit insya Allah cenderung sudah baik, hanya kita belum memprediksikan kenaikan COVID diakibatkan kelonggaran ini. Karena sebelumnya kita mempersiapkan COVID ini dengan skenario PSBB, sehingga diharapkan angkanya tertekan. Nah, kalau ini kemudian dibiarkan yang seolah pemerintah menggunakan solusi herd immunity, artinya orang kemudian bebas, siapa yang kuat ya dia yang bertahan, siapa yang lemah dia akan tumbang. Ini kan konsep herd immunity yang sempat dilaksanakan di Inggris di 2 minggu pertama, yang kemudian gagal total karena rumah sakit dipenuhi oleh pasien COVID-19 karena tidak melakukan upaya perlindungan kepada orang-orang yang rentan dan orang-orang tua. Nah, kemudian akhirnya setelah 2 minggu Inggris meralat konsep herd immunity dengan social dan physical distancing. Nah, Indonesia sepertinya mengambil jalan itu untuk mengantisipasi tumbangnya ekonomi di Indonesia. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Dokter. Sepertinya masih ada nggak nih? Oh, masih ada. Masih dari Pak Ustadz Umay nih. Maaf, tanya satu lagi Mas Dokter. Kabarnya di Aceh, Medan, dan beberapa daerah tertentu tidak ada kasus positif. Apakah itu betul? Di situasi pandemik, apakah mungkin daerah tertentu bisa tidak disinggahi COVID? COVID-19 dalam beberapa penelitian WHO bisa hidup di manapun. Hanya Amerika merilis COVID-19 lebih rentan terhadap cuaca panas. Dan pakar epidemiologis juga beberapa mengiyakan hal ini. Tapi bukan berarti mati. Mungkin lebih cepat dia mati dalam kondisi panas. Seharusnya Indonesia ini agak mendukung. Hanya permasalahannya di Indonesia yang tidak terkendali adalah mobilitas masyarakatnya. Perpindahan dari satu daerah ke daerah lain yang cukup masif. Ini yang membuat Indonesia mungkin
juga akhirnya tidak mendapatkan keuntungan dari cuaca tropik. Nah, terkait dengan Medan dan Aceh, ada beberapa dugaan. Yang pertama, kemungkinan karena tidak ada yang lapor. Nah, atau sistem pelaporannya yang kurang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang belum dilakukan cek. Ini berkaitan dengan keterbatasan PCR atau alat untuk memeriksa COVID-19 seperti VTM dan lain-lain. Nah, karena seharusnya kalau Aceh dan Medan itu secara iklim juga masih sama. Kalau panas mungkin di di daerah tropik yang jalur khatulistiwa lebih panas lagi seharusnya. Jadi ada beberapa dugaan seperti itu terkait pelaporan atau mungkin pemeriksaan yang belum dilakukan sehingga belum terjadi. Atau yang ketiga, kemungkinan terakhir adalah bisa jadi di daerah sana sudah dilakukan screening yang ketat sehingga tidak menyebabkan adanya invasi orang dari luar daerah tersebut untuk sementara waktu karena dibatasi. Mungkin seperti itu dugaannya. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter. Sepertinya ini pertanyaan sudah habis ya, dan waktu kita juga udah mau habis ini. Ini saya bacakan sedikit pernyataan, nah, bukan pertanyaan ya, pernyataan dan sharing dari Teh Reni. Ini menurut sejarah, pandemi terparah dalam sejarah adalah flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Tercatat 500 juta orang terinfeksi dan 50 juta kematian. Namun sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua ketika masyarakat sudah sangat merasa tidak nyaman dengan karantina dan jarak sosial. Nah, ini sepertinya yang terjadi sekarang ya di Indonesia. Ketika mereka dibolehkan keluar rumah lagi, masyarakat berbondong-bondong merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Beberapa minggu kemudian, serangan gelombang kedua terjadi dengan puluhan juta kematian. Jadi, mau belajar dari sejarah atau mau mengulangi sejarah? Semoga tidak terjadi menimpa keluarga kita ya. Ya, terima kasih ya Teh Reni atas sharingnya. Oh, ini ada lagi. Ini terakhir ya pertanyaannya dari Bu Siva ya. Sebenarnya berapa lama virus bisa bertahan dalam tubuh seseorang yang belum diketahui positif? Karena 2 anak kami dalam puasa pertama pulang dari pondok dan alhamdulillah sehat-sehat saja. Tapi 3 hari yang lalu dapat telepon dari KKM diminta buat tes swab. Tapi kami bagi tahu kalau anak-anak kami sehat-sehat saja, nggak ada simptom dan lain-lain. Tapi ada pelajar yang lain tetap dibuat swab dan negatif. So, apa yang harus kami lakukan? Oke, kalau saya jawab singkat, betul. Yang harus diantisipasi adalah potensi gelombang kedua. Tapi sekali lagi, khusus COVID ini karakternya yang cukup jelas adalah bahwa orang yang meninggal dunia akibat COVID-19 adalah orang yang pertama memiliki usia lanjut. Semakin lanjut usia, semakin potensial mengalami kematian saat terpapar COVID. Kemudian yang kedua, diabetik, kemudian heart disease, penyakit jantung, hipertensi, kemudian cancer, ada penyakit paru kronis dan ginjal. Nah, saran saya untuk mengantisipasi keluarga terdekat kita, kalau ada salah satu di antara keluarga kita masuk dalam beberapa karakter yang tadi saya sebutkan, karantina beliau atau kondisikan beliau ini terjaga, tidak keluar rumah dan kita penuhi kebutuhan beliau. Ini karena ini berbeda karakternya dengan wabah-wabah saat di flu Spanyol atau dulu pernah ada Black Death. Itu di seluruh dunia terjadi, yaitu kemudian dikenal dengan pes yang sempat menghilang saat musim dingin salju. Ternyata kemudian orang tenang-tenang semua,
kemudian setelah musim dingin berakhir, masuk musim semi, kemudian wabah ini kembali mencuat, bahkan di awal abad 20 sampai ke Indonesia. Ini sekitar 1438 atau 46 sampai 53 ini terjadi. Bahkan di Eropa 60 juta warga juga, 60% populasi Eropa meninggal dunia. Nah, ini juga terjadi. Nah, tapi khusus untuk COVID-19 ini, di Indonesia pun sama. Orang yang meninggal dunia, satu karena dia usia lanjut atau punya penyakit bawaan seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan saran untuk pemeriksaan swab, saran kami tetap dilakukan saja. Apapun hasilnya, ini menjadi salah satu upaya kita untuk merencanakan beberapa langkah ke depan. Karena kalau kemudian, maaf, sehat-sehat saja bukan berarti dia bebas COVID. Bisa jadi dia OTG, orang yang tanpa gejala. Nah, tapi kalau di tempat yang lain swab-nya negatif, ya bismillah saja, semoga sama-sama negatif. Mungkin itu dilakukan dikarenakan, saya kurang paham, ada salah satu teman dari pondoknya yang mungkin positif. Sehingga kemudian yang lain dilakukan tracking. Ini mungkin proses tracking dari pemerintah dalam rangka untuk menelusuri. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini Teh Lia angkat tangan mau ngomong. Oke, sepertinya itu saja ya sesi kita hari ini. Alhamdulillah kita banyak banget dapat ilmu dan pencerahan dari Pak Dokter. Semoga kita semua ya dijauhkanlah dari wabah COVID ini. Nauzubillah min zalik. Oh iya, dan besok tanggal 18 insya Allah Teh Lia dites lagi untuk COVID-nya. Semoga hasilnya negatif ya Teh besok. Sama-sama kita doakan. Amin ya rabbal alamin. Di sini. Pokoknya semangat terus ya Teh. Oke Pak Dokter, terima kasih banyak loh Pak Dokter buat sharingnya. Alhamdulillah. Ya semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Bapak, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi juga dengan Malaysia ya. Terbang ke Malaysia nih hari ini. Nurul, satu lagi boleh nggak? Iya Teh Lia deh, spesial deh buat pasien COVID. Terakhir, beneran terakhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Iya, dengar. Iya, terus terang hari ini sebetulnya saya kondisinya sangat down banget ya. Soalnya dari kemarin saya tiba-tiba jadi kayak diare gitu, pulang pergi kamar mandi, dan itu menghasilkan tenaga yang sangat ketakutan. Itu gimana? Itu sebetulnya gejala apa, Pak Dokter? Tiba-tiba yang tadinya saya sampai sekarang pun saya tidak mempunyai gejala apa-apa. Flu, sakit tenggorokan pun nggak ada. Kemarin merasa sangat baik sekali dan sebelumnya dan kemarin itu saya tiba-tiba kayak diare gitu. Itu pertanda apa, Pak Dokter? Saya terus terang sangat stres sekali gitu. Oke. Terima kasih. Jadi memang yang mungkin belum banyak tersampaikan ke masyarakat, untuk COVID-19 ini memang gejalanya ada di saluran pernapasan dan kemudian di beberapa waktu berikutnya juga gejalanya sampai kepada mengganggu saluran cerna. Jadi ini bagian dari COVID-19 itu sendiri. Karena selain di saluran pernapasan memang dia mengganggu saluran pencernaan. Nah, saran saya supaya daya tahan tubuhnya tetap baik, makan seperti biasa, memang mungkin agak mual, tapi tetap harus masuk. Terus kemudian nggak usah terlalu dibatasi atau nggak usah terlalu mengkonsumsi obat anti diare, karena itu malah tidak mengeluarkan virus yang ada di dalam perut. Biarkan makan seperti biasa, sehingga justru makanan itu nanti mendorong virus-virus itu keluar, sehingga
yang paling penting diutamakan adalah tetap menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker, kemudian cuci tangan, dan kalau memang daya tahan tubuhnya sedang tidak baik untuk berolahraga, cukup berjemur saja nggak apa-apa di dekat jendela. Karena kalau kita sedang stres, nanti hormon kortisol akan meningkat dan imunitasnya itu pasti akan turun. Kita sering menjumpai orang kalau sedang marah, stres dan sebagainya, itu pikirannya kacau, maka hormon kortisol akan meningkat dan itu nanti orangnya akan lemah rasanya. Nah, jadi saran saya kembali ke tadi grafik, kalau saya memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa yang paling potensial mengalami kasus keparahan itu ya orang dengan beberapa penyakit yang ada di grafik ini. Nah, kalau Mbak Lia usianya belum 60, 70 atau 80, bismillah, tenang saja. Itu yang pertama. Kemudian kalau Mbak Lia nggak punya penyakit jantung, diabetes, ginjal, tekanan darah tinggi, kanker, ya, insya Allah Mbak Lia tinggal menunggu waktu untuk sembuh. Amin. Amin. Itu jawaban saya Mbak Lia. Dok, itu kalau lagi sakit COVID, tetap puasa nggak apa-apa ya dok ya? Kalau sakitnya tidak sampai mengganggu kesehatan, artinya dia punya sesak napas, kemudian dia demam yang tinggi, dan daya tahan tubuhnya memang betul-betul drop, itu atau dalam kata lain dia OTG, saran saya tetap puasa dan itu tidak masalah karena puasa itu dalam penelitian meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi seperti itu. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Oke, sepertinya itu saja ya. Ini kita sudah lebih nih, harusnya sampai 12.30. Alhamdulillah. Banyak banget nih pertanyaannya Pak Dokter, bermanfaat sekali sharingnya. Oh iya Pak Dok, ada permintaan dari Pak Ketua, minta di-sharing nanti slide-nya, bisa? Oh, siap. Ya. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari saya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada foto bersama dulu? Foto bersama. Oh ya, Mas Ulin silahkan. Singkat saja, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, COVID ini memang ujian bagi kita semua. Tapi di balik ini, COVID ini juga menjadi sebuah cara Allah untuk mengingatkan kita untuk kemudian lebih aware terhadap cara hidup sehat. Kalau kita lihat bahwa pola physical distancing, cuci tangan, bahkan social distancing sudah diterapkan oleh Ibnu Sina. Nanti bisa dilihat di banyak artikelnya. Ibnu Sina dulu saat ada wabah sudah menerapkan ini. Nah, kembali lagi, kita sudah biasa melakukan wudhu atau mencuci tangan minimal sehari 5 kali. Kita terbiasa membasuh wajah kita minimal sehari 5 kali. Lewat jalan itulah COVID-19 itu masuk ke tubuh kita. Melalui mulut, melalui mukosa hidung dan mata, serta melalui tangan saat kita makan. Sesungguhnya Islam, kalau betul-betul kita terapkan, tentu saja kita modifikasi menggunakan sabun dan yang lain. Mari kita lebih sadar kepada kesehatan diri kita, kemudian jaga juga keluarga kita, sehingga kalau sebetulnya physical distancing, kemudian memakai masker dan cuci tangan kita terapkan, disertai dengan gaya hidup sehat, insya Allah kita akan lebih terjaga dari COVID-19. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter. Mas Ulin, silahkan foto bersama. Yap. Semoga kalau sudah aman bisa ke Malaysia ya. Amin, insya Allah. Pengen makan musangking. Pasti deh yang dicari musuh. Wah, siap. Ya,
Kita cari ke hutannya sekalian, Mas. Itu yang tempat yang original. Ya. Mohon maaf, saya doakan semua warga Muhammadiyah di Malaysia senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan sukses dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakallahu khair. Alhamdulillah. Oke, jadi kita tutup ya sesi ngopi kita hari ini, ngobrol pakai ilmu bersama Dr. Hasan. Oke, Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Nurul.